Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tiffany Febila Chandra dari Program Studi Manajemen Rekayasa Angkatan 2018 Universitas Internasional Semen Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan studi kasus dari on-time performance pada maskapai Tiger Airways rute Surabaya Singapura menggunakan diagram kontrol dan juga diagram sebab akibat. Nah, untuk latar belakang dari permasalahan yang diangkat, yang pertama yakni salah satu transportasi yang banyak digunakan masyarakat, salah satunya adalah pesawat. Perkembangan teknologi yang begitu pesat, faktor kenyamanan dan juga keselamatan jadikan prioritas utama serta juga menyediakan cara untuk melakukan perjalanan dari suatu tempat ke tempat lain dengan waktu yang lebih singkat, yaitu dengan menggunakan perjalanan udara. Oleh karena itu, maskapai penerbangan selalu menjadi pilihan masyarakat dalam melakukan perjalanan, baik dengan tujuan rekreasi maupun tujuan bisnis. Lalu yang kedua, adanya penerapan konsep low cost carrier atau LCC yang merupakan penerbangan bertarif rendah. Nah, salah satu maskapai yang menerapkan konsep low cost carrier adalah Tiger Airways, yang merupakan sebuah maskapai penerbangan bertarif rendah di Singapura. Lalu yang ketiga, yakni alasan yang sering muncul ketika pesawat terlambat atau delay adalah alasan teknis, cuaca, komersial, dan juga operasional. Untuk yang selanjutnya, kita akan melakukan proses analisa menggunakan diagram kontrol, yakni P-chart. Diagram kontrol P-chart ini juga bisa disebut sebagai diagram kontrol cacat 100% inspeksi. Fungsinya untuk melihat apakah pengendalian kualitas pada perusahaan sudah terkendali atau belum. P-chart juga mempunyai manfaat untuk membantu pengendalian kualitas produksi atau jasa dan dapat memberikan informasi mengenai kapan dan di mana perusahaan harus melakukan perbaikan kualitas. Lalu, kita akan menggunakan sumber data yang berasal dari jurnal yang dilakukan oleh Aulia Indri tahun 2016. Nah, di sebelah kiri ada data penerbangan bulanan Tiger Airways rute Surabaya Singapura tahun 2015 sampai tahun 2016. Dapat dilihat dari data-data tersebut, jumlah delay mungkin paling tertinggi maksimal di angka 14. Dan yang paling rendah itu bahkan tidak ada, atau 0. Dan jumlah penerbangan selama periode tahun 2015 hingga 2016, tepatnya bulan Mei 2015 hingga April 2016, itu totalnya ada 281 jumlah penerbangan, dan juga delay-nya terdapat 74 delay. Langkah-langkah pengolahan data, yang pertama kita akan menghitung rata-rata penerbangan tiap periode atau disimbolkan dengan A. Yang kedua, kita akan menghitung rata-rata delay tiap periode yang kita simbolkan dengan C. Yang ketiga, kita akan menghitung delay maksimal dan juga delay minimal. Dan yang terakhir, kita akan menentukan centerline atau garis pusat, upper control limit atau UCL atau biasa disebut dengan batas kontrol atas, dan yang terakhir kita akan menentukan lower control limit LCL atau batas kontrol bawah. Nah, ini untuk hasil perhitungannya. Langkah-langkah dari perhitungan yang sudah saya jelaskan tadi, yang pertama kita akan menghitung rata-rata penerbangan di tiap periode dengan memasukkan jumlah penerbangan per periodenya dibagi dengan period. Tadi jumlah penerbangannya di periode 2015 hingga 2016 sebanyak 281, dan juga periodenya itu bulannya, setiap bulan mungkin ada sekitar 12 bulan. Lalu kita bagi dengan hasil didapatkan 23,42 penerbangan per period. Lalu yang kedua, kita menghitung rata-rata delay tiap period dengan jumlah delay per period dibagi dengan period. Didapatkan 74/12 hingga hasilnya 6,17 delay per period. Dan selanjutnya menghitung delay max dan delay min dihasilkan dengan nilai delay max-nya 13,62 dan juga delay minimalnya itu adalah min 1,28, sehingga tidak ada kata min dalam jumlah pesawat, maka dari itu kita akan langsung menyimbolkannya dengan nilai 0.
Lalu yang selanjutnya kita akan menentukan centerline, upper control limit, dan juga lower control limit. Nah, untuk nilai dari CL-nya itu kita menggunakan persentase, yaitu 26,33%, dan nilai UCL-nya sebesar 58,15%, dan nilai LCL-nya sebesar min 5,48%, atau kita langsung saja sebut dengan 0%. Ini untuk hasil perhitungan yang saya lakukan di Microsoft Excel. Jadi untuk di diagram P-chart ini kita akan menggunakan parameter persentase delay dengan memasukkan CL, UCL, dan LCL ke dalam diagram P-chart. Dapat dilihat bahwasanya memang yang tertinggi itu di bulan Januari tahun 2016, di mana jumlah delay itu sebanyak 14 dan juga jumlah penerbangannya itu sebanyak 23, sehingga persentase delay-nya pun juga lebih besar daripada yang lain, yakni 60,87%. Selanjutnya, ini adalah diagram kontrol penerbangan Tiger Airways periode Mei 2015 hingga April 2016. Kita lihat bahwasanya di P-chart yang ada di sini, itu terlihat bahwasanya di bulan Januari 2016, seperti yang saya katakan tadi, itu merupakan data yang memiliki persentase paling besar. Sehingga diterjemahkan ke dalam P-chart ini, pada bulan Januari 2016 itu melebihi batas kontrol atasnya. Sehingga nantinya juga harus dilakukan pengendalian lebih lanjut. Nah, yang kedua, kita akan menganalisis menggunakan diagram sebab akibat atau biasanya disebut dengan fishbone diagram. Nah, diagram sebab akibat fungsinya itu untuk apa saja? Yang pertama itu untuk membantu mengidentifikasi akar-akar dari penyebab suatu masalah. Lalu yang kedua, membantu kita membangkitkan ide-ide untuk solusi dari suatu masalah. Lalu yang ketiga, membantu dalam penyidikan atau pencarian fakta lebih lanjut. Jadi, bisa kita lihat di gambar yang di sini, itu terlihat memang seperti bentuknya seperti tulang ikan. Namanya juga fishbone diagram, yang artinya diagram tulang ikan. Yang fungsinya untuk mengetahui apa saja penyebab-penyebab. Jadi memudahkan kita dalam mengelompokkan penyebab-penyebab terjadinya suatu masalah. Nah, kalau yang ada di studi kasus di maskapai Tiger Airways ini, bisa kita lihat terdapat 3 permasalahan pokok, yakni arrival of aircraft, ATC atau Air Traffic Control, dan juga yang terakhir adalah teknis. Untuk arrival of aircraft atau keterlambatan dari sebuah pesawatnya itu bisa disebabkan dari delay dari bandara sebelumnya. Mungkin sebelum sampai di Singapura, sebelum sampai di Surabaya, itu sebelumnya sudah mengalami delay. Lalu untuk yang air traffic control-nya ini, yang pertama adanya VVIP. VVIP di sini tuh dimaksudkan mungkin adanya tamu-tamu penting. Biasanya seperti presiden ataupun artis, kadang kan ada yang menggunakan tiket VVIP. Nah, ini akan menghambat dari penjadwalan maskapai penerbangan. Lalu yang kedua ada cuaca. Jelas bahwasanya ketika cuaca tersebut diprediksi memang buruk atau memang tidak memungkinkan untuk suatu pesawat itu terbang, maka akan dilakukan penundaan jadwal. Lalu yang terakhir itu antrian take off ataupun landing. Nah, untuk yang teknis itu juga disebabkan oleh kerusakan mesin. Kerusakan mesinnya ini dalam kegiatan operasional, hal ini sangat mengganggu sekali bila penerbangannya itu bermasalah pada sistem teknisnya. Nah, meskipun demikian, bila masalah kerusakan mesin belum juga di atas, itu akan penerbangannya akan menimbulkan keterlambatan dari jadwal penerbangan yang seharusnya. Nah, ini untuk diagram fishbone. Oke, bisa kita lihat di pokok-pokok permasalahan yang menyebabkan delay itu ada 3. Yang pertama, late arrival of aircraft.
lalu ada ATC, Air Traffic Control, dan juga teknis, seperti yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya. Nah, untuk keterlambatan kedatangan pesawat biasanya juga disebabkan karena delay yang terjadi sebelumnya di bandara asal. Namun, penyebab delay dari bandara sebelumnya ini sangat erat kaitannya dengan masalah yang terjadi, misalnya ya seperti listrik padam ataupun tidak terdapat overbridge. Jadi, jika pesawat landing atau take off lalu tidak mendapat avio bridge atau garata, itu akan memperlambat kegiatan operasional baik dari sisi petugas maskapai maupun ground handling dan juga penumpang. Sehingga hal tersebut dapat memperlambat waktu yang digunakan dan juga akan mempersulit penumpang jika ada penumpang yang harus menggunakan kursi roda. Lalu untuk yang masalah air traffic control seperti tadi yang saya jelaskan, VIP yang tadi ada tamu, contohnya seperti ada presiden, wakil presiden, ataupun tamu-tamu VIP yang lainnya seperti orang-orang penting yang memang harus untuk melakukan penerbangan VIP flight, lalu juga adanya cuaca tadi, karena cuaca ini sangat berpengaruh terhadap penerbangan, karena jika misalnya cuaca itu buruk, ya pihak ATC itu berhak untuk mengizinkan adanya penerbangan menuju dan juga dari bandara. Nah, dan bila hal tersebut itu sudah terlanjur terjadi, biasanya akan ada pengalihan pendaratan di bandara sebelumnya. Nah, untuk yang terakhir kan ada tentang antrian take off yang di bagian ATC. Nah, itu untuk antrian yang terjadi ini jika saat ada tamu VIP dan juga cuaca buruk sehingga akan berimbas pada terlambatnya beberapa penerbangan. Dan juga antrian ini dapat terjadi pula bila keadaan parkir pesawat itu saat itu penuh dan juga tidak mau pesawat yang akan landing itu harus menunggu. Lalu yang terakhir itu ada tentang teknis yang disebabkan oleh kerusakan mesin pesawat. Yang terakhir ini tentang kesimpulannya. Oke, jadi yang pertama bahwasanya on time performance itu merupakan indikator utama bagi maskapai penerbangan dan juga faktor yang krusial karena berhubungan dengan kepuasan pelanggan. Lalu yang kedua itu on time performance merupakan salah satu penilaian kualitas pelayanan bagi maskapai penerbangan untuk dapat mengukur kinerja dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan. Lalu yang ketiga itu kasus delay yang terjadi itu diakibatkan oleh 3 masalah, yaitu late arrival of aircraft, air traffic control, dan juga teknis. Yang terakhir ini dalam hasil evaluasi P-chart menunjukkan bahwa tingkat delay itu melebihi batas UCL pada bulan Januari 2016 dengan persentase sebanyak 60,87%, di mana bulan itu jumlah delay yang terjadi sebanyak 14 kali dengan jumlah penerbangan sebanyak 23 kali. Sekian dari saya, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.